Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Di dalam kesempatan renungan pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Pengkhotbah pasal 3 yang berkaitan dengan waktu. Saya akan membacakan Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Saudara sekalian, di dalam terjemahan bahasa Inggris, untuk segala sesuatu ada masanya, ini menggunakan kata moment, atau di dalam bahasa Yunani kairos. Lalu untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Di dalam bahasa Inggris diterjemahkan time, di dalam bahasa Yunani adalah kronos. Keduanya ini mau menunjukkan peristiwa-peristiwa berkaitan dengan waktu. Ada sebuah titik-titik di dalam waktu yang entah itu adalah kesempatan, entah itu adalah waktu yang terjadi di dalam sejarah yang ditentukan di dalam waktu yang tepat. Itu semua berbeda dengan apa yang kita pahami di dalam kekekalan. Karena di dalam waktu ada segala sesuatu itu yang bisa berakhir, yang bisa lewat, yang bisa tidak ada lagi. Dan kita akan melihat ayat 2 dan selanjutnya ini menunjukkan kepada kita berbagai peristiwa, berbagai kegiatan, berbagai pengalaman hidup manusia yang terjadinya bergantian, tidak bersamaan, dan itu semua ada waktu berakhirnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan ini sebetulnya mau mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan di dunia ini sebetulnya di dalam kontrol waktu Tuhan. Dan ini menjadi hal yang sulit buat kita. Seringkali kita bergumul karena kita sebetulnya pegang kendali. Bukankah kadang-kadang dalam hidup kita merasa sangat lega kalau dikatakan kepada kita, waktu akan menyembuhkan. Waktu sepertinya menjadi sahabat buat kita. Karena waktu itu akan menolong sebuah luka, baik fisik maupun di dalam batin kita, bisa pulih kembali. Tetapi kita merasa sangat sedih dan tertekan, dan mungkin kita merasa marah ketika kita melihat waktu itu sepertinya kejam buat kita. Kita dikatakan bahwa sudah terlambat. Pendaftaran sudah ditutup. Sudah tidak ada pengobatan lagi karena sudah terlalu parah kondisinya. Sehingga tidak ada lagi yang bisa dilakukan karena semuanya sudah terlambat. Saudara sekalian, di saat-saat seperti itu kita merasa ingin sekali mengulang waktu, tapi kita tahu sudah tidak bisa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sebetulnya apakah kita lebih senang kalau kita bisa mengontrol segala sesuatu? Tentu ketika kita punya kendali tersebut, kita bisa merasa, saya senang, saya bisa mengatur sesuai dengan apa yang saya mau. Tapi kita tahu bahwa kalau kita bisa mengatur segala sesuatu seperti yang kita mau, itu pun sebetulnya tetap di dalam kontrol anugerah dan waktu Tuhan. Karena ada banyak contoh yang lain ketika ternyata saya tidak bisa kendalikan sesuai dengan apa yang saya inginkan. Saudara, salah satunya adalah pandemi ini. Kita berharap pandemi ini segera berlalu, tetapi kita tahu ternyata kita hanya bisa berusaha, bukan? Berusaha menciptakan pengobatan, berusaha mencegah supaya penyakit tidak menular, berusaha untuk menemukan sesuatu untuk mengatasi ini, tetapi itu pun tidak sepenuhnya kita bisa jadikan jaminan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin memberikan gambaran bahwa kehidupan kita itu seperti ketika bayi dilahirkan. Bayi dilahirkan dan semua orang mengatakan, wow, lucunya bayi. Lalu kemudian dia bertambah besar dan kita melihat, wow, jadi lebih lucu lagi. Ketika ponakan saya berusia 1 bulan, ada seorang kenalan datang dan mengatakan, wah, more shape. Jadi yang sebelumnya keriput dan peot-peot itu sekarang menjadi lebih berisi, lebih berbentuk, lebih mudah digendong. Dan makin lama makin besar, makin lucu lagi, menjadi seorang remaja, wow, menjadi cantik, menjadi begitu ganteng. Dan kemudian menjadi seorang dewasa sampai akhirnya menjadi lansia. Dan ketika lansia, dia kembali keriput dan peot. Kenapa? Karena kita berada di dalam waktu yang tidak kekal ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, maka Pengkhotbah mengatakan kita ini tidak bisa menyelami apa yang dilakukan Allah di ayat yang ke-11. Bahwa apa yang terjadi kita nggak bisa lihat akhirnya. Karena kita berada di dalam keterbatasan waktu. Tetapi kalau kita mencoba untuk menikmati itu semua, maka kita bisa melihat keriput dan kelucuan bayi, sampai keriput dan juga keindahan tersendiri dari lansia, itu semua adalah juga di dalam Tuhan. Bahwa timing Allah, waktu Tuhan atas peristiwa-peristiwa kehidupan kita,
itu adalah indah dan baik. Di ayat 11 mengatakan bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Kita yang percaya di dalam Tuhan, bahkan ketika kita sampai mati pun, hidup kita berakhir, kita tetap bersama dengan Tuhan. Karena kita mempunyai kekekalan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang terjadi di dalam dunia ini, biarlah membuat kita melihat kita makin bergantung dan bersandar kepada Tuhan, bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, sekalipun kita tidak bisa mengerti semuanya. Kiranya Tuhan menguatkan kita sekalian, biarlah kita berjalan bersama Tuhan. Amin.